Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Pak. Bapak. Alhamdulillah di siang yang cerah ini kita sama-sama diberikan oleh Allah kesehatan untuk sama-sama belajar di sekolah tercinta ini. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu untuk membaca doa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, pada siang hari ini kita akan meneruskan belajar materi yang pernah Bapak sampaikan ke anak-anak semuanya terkait dengan tugas ya. Kemarin Bapak memberikan tugas terkait dengan pencemaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi yang berlanjut dari tugas yang sebelumnya, yaitu tentang pemanfaatan limbah. Oke. Tentang pemanfaatan limbah. Ada sebuah cerita yang pernah Bapak sampaikan, ada dua orang siswa pergi ke kantin, dia bernama Aryo dan Haikal, kemudian Aryo dan Haikal di kantin sambil menikmati makanannya, dia duduk kemudian mengamati ibu kantin menjual berbagai macam jajanannya. Setelah dia mati, kemudian berdua berbincang. Aryo bertanya kepada Haikal, "Kal, apa yang sedang kamu amati?" Ternyata Haikal sama-sama sama Aryo mengamati bahwa keduanya melihat anak yang sedang menjajan, kemudian di sana ada stik es krim, kemudian ada minuman, yang semuanya itu menghasilkan sampah atau limbah. Nah, dari sampah dan limbah tadi, kemudian Haikal bertanya, "Yuk, menurut kamu dalam sehari berapa sampah yang dihasilkan dari kantin ini dengan jumlah siswa yang banyak? Belum lagi dikalikan dengan jumlah rumah tangga yang menghasilkan sampah." Nah, dari kisah tadi, kemudian saya membawanya ke kelas, kemudian bertanya kepada teman-teman di anak-anak di kelas semuanya. Saya menjelaskan bahwa langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada siang hari ini yaitu tentang pemanfaatan limbah. Ya. Pemanfaatan limbah padat atau sampah yang terdiri dari plastik, kemudian stik es krim, kemudian tali plastik. Nah, terlebih dahulu Bapak akan bentuk kelompok kelas ini menjadi 5 kelompok. Ya. Yang satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Kelompok pertama Ito sama Teti. Kemudian kelompok 2 Yohana dengan Bida. Kemudian kelompok berikutnya Wahyu dan Robi. Selanjutnya Yesi dan Siti Maryam, kemudian Teddy dan Pina. Nah, anak-anak semuanya, setelah terbentuk kelompok ini, silahkan kalian untuk melakukan diskusi, merancang kegiatan apa yang akan dilakukan setelah mendengarkan cerita yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan sampah yang ada di sekolah. Ya, kelompok 1 tadi Ito sama Teti ya, nanti merancang produk apa yang akan kalian buat. Begitu juga kelompok-kelompok yang lain untuk
membuat produk dari bahan-bahan limbah padat atau sampah yang ada di sekitar kita. Ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk berdua berdiskusi merancang produk apa yang akan dibuat. Ya. Silakan kalian berdiskusi. Siap, Bapak. Terima kasih. Iya, Pak. Baik. Baik, Bapak. Ya, baik. Coba Robi dan Wahyu, kiranya produk apa yang akan dibuat dari kalian berdua? Silakan dipresentasikan. Silakan Robi. Ulang kali ya Pak, buat tas dari plastik apa? Kopi ya, Bu. Kopi-kopi, Kita iya ngambil ini ya, gitu. Bu. Jadi buat kerajinan gitu. Boleh ya, kelompok Kita- 3 membuat tas Ya. dari bahan plastik yang nanti Iya, Bu, betul. ya, Dari Kebetulan tadi bungkus kita kopi. nyarinya itu Iya. bungkus kopi, Pak. Tadi kita. baik. Oke, kelompok 3 nanti tindak lanjutnya adalah membuat tas berbahan dari plastik. Kelompok 1 membuat apa? Ito dan Teti? Tadi kita udah nemu, Pak, sisa sedotan banyak tuh. Jadi kita mau buat itu sedotan Bunga. bekas sama ya. Ih, kok tahu sih Teti nyontek ya? Kan kelompok. Aku kan sama Teddy, sama Teti ya? Bukan sama Sama Teddy. sama Teti. Oh, oke. Ya deh. Oke deh. Mohon Ya, maaf. tapi kelompok 3 membuat tas dari plastik, kemudian kelompok 1 membuat bunga dari sedotan ya. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kalian mempresentasikan diskusi kelompoknya ini, ditindaklanjuti dengan mempraktekkan kegiatan apa yang kalian rencanakan. Ya. Yang pertama, tadi kalian sudah merencanakan bahwa akan membuat produk dari sampah yang dibawa ya, karena tugas sebelumnya menugaskan kepada kalian pas pertemuan ini kita akan praktek ya, membuat produk kreatif atau mencipta karya dari bahan sampah, yaitu silahkan kalian bekerja pada kelompoknya kurang lebih 30 menit. Nanti Bapak sambil membimbing kalian dalam kerja kelompok di masing-masing. Silahkan kalian siapkan alat dan bahannya, seperti misalkan di pembuatan tas, itu ada plastik yang digunakan, kemudian gunting, kemudian lem atau bahan lain yang akan digunakan untuk membuat tas berbahan sampah. Ya, silakan 30 menit dari sekarang kalian bekerja, kemudian nanti akan dikumpulkan hasil dari kerja kalian. Ya, silakan 30 menit dari sekarang. Baik, Bapak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Bapak. Hati-hati pakai guntingnya, pakai alat pemotongnya. Kemudian yang menggunakan listrik, hati-hati kalau ada yang menggunakan solder untuk merekatkan. Ya. Kalau ada kesulitan, silahkan dikonsultasikan dengan Bapak atau teman lain yang bisa membantunya. Misalkan dalam memotong tali, ada yang keras, kemudian minta tolonglah pada temannya. Kalian tetap fokus pada pekerjaan kalian untuk menghasilkan karya atau produk yang terbaik. Oke, saya rasa waktu 30 menit sudah cukup. Apakah dari kalian ada produk yang belum terselesaikan? Sudah selesai, Pak. Sudah Sudah, selesai. Pak. Oke, sudah. Kelompok 1, bagaimana?
Kelompoknya Teti. Tadi kamu ditanya Teh. Oh ya, tadi gimana? Iya, Udah selesai iya. belum? Belum, Pak. Sudah. Oke. Kelompok yang lain, kelompok 3, 4, dan 5 sudah selesai? Kelompok 3 sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah selesai semua, mari dikumpulkan hasil karya kalian untuk Bapak nilai nantinya sebagai bahan tugas kalian. Ya, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, oke, terima kasih. Oke, anak-anak, tadi kita sudah membuat karya atau produk dari sampah. Menurut kalian, apakah mempunyai nilai manfaat dari produk yang kita buat tadi? Ada, Pak. Ya, coba Vida, menurut Vida, setelah kamu bikin karya, bikin produk tadi, apa manfaatnya? Tadi saya sama Yohana bikin kotak pensil dari stik es krim. Jadi kotak pensilnya itu bisa dipakai untuk menyimpan pensil. Oke. Apakah secara nilai ekonomis bisa dimanfaatkan? Kalau memang bisa dikreasikan, itu ada tambahan pernak-perniknya, mungkin bisa dijual, Bapak, nanti dikemas dan diperbanyak untuk dijual. Mungkin seperti itu, Pak. Baik. Bapak coba tanya ke Ito. Menurut Ito, dari kita praktek tadi membuat karya, bagaimana Pak. perasaan Ito setelah membuat Perasaan karya? saya senang tadi, Pak, karena jadi saya tahu, oh ini sisa sedotan ini bisa jadi sesuatu yang cantik gitu ya, tidak hanya jadi sampah aja gitu, Pak. Jadi senang aja bikin sesuatu yang cakep, yang cantik. Oke. Semoga teman-teman yang lain juga sama seperti itu, merasakan hal yang sama. Pembelajaran ini menyenangkan dan bisa menghasilkan karya yang lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang materi sistem pernapasan. Ya. Untuk pertemuan kali ini, materi ini sudah cukup, diakhiri dengan membuat karya, dan mencipta karya ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.